Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, senang sekali di pagi hari ini bisa berjumpa kembali bersama saya Dayu Akram Binas dalam program Serambi Islami yang setiap hari Kamis kita akan membahas tentang tema tasawuf. Alhamdulillah, nanti kita akan membahas secara rinci tentang tema yang cukup menarik di pagi hari ini. Mungkin tema ini sebelum kita bahas tentang tema, mungkin kita pernah berpikir bahwa setiap hari kita selalu memenuhi kebutuhan fisik kita. Imam Ghazali mengatakan salah satu terbaik untuk usul kepada Allah adalah ilmu dan amal. Dan itu semua harus diperoleh dari yang namanya adalah nutrisi, gizi, dan makanan. Tapi yang terpenting itu juga adalah kita sering melalaikan apa itu tentang ruhani. Sedangkan ruhani juga butuh tentang asupan. Dan kita sering merasakan cemas, merasakan hirau dan sebagainya. Dan pagi hari ini insya Allah kita akan membahas tentang tema itu. Bagaimana kita bisa memberikan nutrisi tentang ruhani. Tema besarnya adalah yaitu wirid sebagai nutrisi ruhani. Di pagi hari hadir juga jamaah-jamaah ibu-ibu yang cantik-cantik dari Nurul Huda Serpong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah. Nanti saya di sini tentunya ditemani oleh narasumber kita yang setiap Kamisnya menemani kita semua tentang kajian tasawuf. Sebelum itu saya akan panggilkan semua dari narasumber, kemudian kori kita dan terjemah kita. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ustadz Deden, Ustadz Mula, terjemahan kori kita, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Deden. Sehat? Alhamdulillah. Kita pakai baju kuning semua ini kayaknya. Alhamdulillah. Di sini di hadapan kita telah hadir narasumber utama kita yaitu Syekh Muhammad Fatur Rahman MAG. Beliau ini merupakan mursyid Tarekat Idrisiyah. Nanti akan beliau jelaskan tentang bagaimana tema kita kali ini. Saya sapa, Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat ya saya. Alhamdulillah. Nikmatillah. Di depan kita juga telah hadir bintang tamu kita. Beliau ini merupakan Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenak RI, Bapak Dr. Haji Ahmad Zaidi MPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz Deden, Ustaz Mula tentunya sehat. Mungkin Ustaz Deden mengawali kajian kita kali ini, silakan bacakan surah Al-Ra'd ayat 28 tentang tema kita kali ini. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengar bersama ayat yang memiliki konteks relevan dengan tema kita kali ini. Syekh, sebagai pendahuluan Syekh, mungkin kita akan bagikan tentang tema kita ini mungkin dari definisi, urgensinya dan tantangannya tentang bagaimana wirid ini sebagai nutrisi rohani. Silakan Syekh. Ya, baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sa'adata fi suhbati su'ada wa afadha min ulumihi wa asrarihi ala qulubil arifina wal awliya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pemirsa TVRI dimanapun berada, siapkan hatinya. Juga jamaah yang hadir di studio, alhamdulillah pagi ini ditemani oleh Pak Dr. Ahmad Jayadi. Makasih atas kedatangannya. Kita akan membahas dalam kajian tasawuf kita wirid sebagai nutrisi ruhani atau kolbu. Ini sudah makan apa belum nih ibu-ibu? Jasmaninya sudah dapat asupan, rohaninya udah dapat apa belum? Baik, ya. Kita ini makhluk yang luar biasa, fi ahsani taqwim, ya. Di mana makhluk yang istimewa sebaik-baik makhluk karena terdiri dari jasmani dan ruhani. Maka oleh sebab itu, di samping kita memperhatikan jasmani kita, asupannya, juga kita harus memperhatikan aspek rohani dari sisi nutrisinya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang yang beriman selalu ingat kepada Allah, kapan saja dan di mana saja. Fadzkurullaha, berzikirlah kalian kepada Allah qiyaman ketika berdiri, wa qu'udan ketika duduk, wa ala junubikum, bahkan di saat kita sudah berbaring di tempat tidur, Allah perintahkan supaya hati kita selalu zikir kepada Allah. Kata para ulama tafsir, fi kulli awqat wal amakin. Zikir itu, hati harus selalu berzikir kepada Allah di mana saja dan di mana saja. Inti zikir adalah di hati, lisan, dilisankan. Itu wasilah, kata para ulama, membantu hati supaya hati bisa zikir kepada Allah. Harus selalu berzikir kepada Allah. Jadi intinya adalah hati kita yang selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Syekh, nanti kita lanjutkan diskusi kita di pagi hari ini. Tetap bersama kami dalam program Serambi Islami TVRI. Terima kasih masih bersama kami dalam program Serambi Islami. Kita lanjutkan diskusi kita yaitu tentang wirid sebagai nutrisi rohani. Saya tadi nyebut kata zikir. Kita ini selalu dengar kata zikir, kata wirid. Mungkin harus ditasawurkan apa itu wirid sebenarnya, saya. Ya. Silakan, saya. Nah, yang kedua ada zikir yang khusus. Di tempat yang khusus, bacaan yang khusus. Menyebutnya wirid. Nah, maka oleh sebab itu wirid itu adalah berzikir kepada Allah tapi di tempat yang khusus, di waktu yang khusus, tata cara kaifiat yang khusus. Nah, maka kita ambil salah satu referensi tentang bagaimana cara wirid yang berkualitas, yang berefek, ya, di mana dengan zikir bisa ala bizikrillah tatmainnul qulub, surah Ar-Ra'd. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati terkoneksi dengan Allah, tentram kalbu kita.
maka kalbu kita mendapatkan nutrisi. Sehingga gundah gulanahnya, cemasnya, kekhawatirannya, depresinya hilang semua. Kuat ruhani atau kalbu kita. Nah, di samping ketenangan, zikir itu luar biasa. Membuat Allah zikir kepada kita. Kok bisa begitu? Allah berfirman, fadzkuruni adzkurkum. Zikirlah kalian kepadaku, adzkurkum. Aku akan membalas zikir kepada kalian. Kalau Allah zikir, menyebut, mengingat kepada kita, artinya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani, namanya Al-Anwar Al-Qudsiyah, Cahaya Suci, fi ma'rifati qawaidis sufiyah, dalam menjelaskan kaidah-kaidah para ulama sufi. Babnya di sini ada zikir. Kode etik dalam berzikir, maksud zikir yang khusus atau berwirid. Nah, kalau ini Ustadz Dayu, kalau diambil wirid itu dari mana? Waroda yaridu wirdun fahuwa warid. Wirdun itu masdar, warid yang datang. Kalau kita sudah benar nih wiridnya sesuai dengan ulasannya para ulama kita, bersumber dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari wirid akan mendatangkan warid. Warid itu sesuatu yang datang dari Allah ke dalam kolbu. Apa aja warid itu? Ada warid yang datang ke dalam kolbu, nilai-nilai kesabaran. Ya, nggak mudah emosi, sumbunya nggak pendek, lapang dada, boleh problem silih datang berganti, tapi tenang hatinya, sabar menghadapinya. Jadilah makom sobar dalam hati. Ada warid yang datang, buah dari wirid itu, warid yang datang itu adalah nilai-nilai rasa syukur. Sehingga akan tumbuh dalam kolbunya makom syukur. Ada warid yang datang ke dalam kolbu, tawakal bergantung penuh kepada Allah. Yakin kepada Allah, sempurna keyakinan, sehingga tawakal. Mewakilkan segala urusan kita kepada Allah di balik ikhtiar yang maksimal. Jadilah makom tawakal dalam kolbu. Nah, itu buah dari wirid akan mendatangkan apa? Warid ke dalam kolbu. Di sini disebutkan dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, Nabi bersabda, ana jali suman zakaroni. Perhatikan, ini luar biasa. Aku, firman Allah, jalis, teman duduk, orang yang selalu zikir kepadaku. Ini kinayah. Maksudnya adalah syiddatul qurbi. Dekatnya hamba dengan Allah lewat wirid, lewat zikir. Nah, kalau orang selalu wirid zikir, Allah membersamai kita. Allah mengakui jalisnya. Jalis itu teman duduk saking dekatnya dengan Allah. Seperti apa zikirnya? Disebutkan di sini. Nggak asal ucap subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Perhatikan di sini. Ala wajhil adabi wal hudur. Kalau zikirnya disertai dengan adab, dengan kode etik, dan merasakan benar-benar hadirnya Allah. Sehingga kalbu kita akan syuhud, menyaksi kepada Allah. Benar-benar kita merasa berdua-duaan dengan Allah. Maka annahu baina yaday rabbihi azza wa jalla, bahwa dirinya saat berwirid, dia benar-benar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalbunya menyaksikan seperti itu. Nah, baru kalau zikir kita sudah syuhud, hati menyaksi kepada Allah, hudurul qalbi ma Allah, hadir hatinya bersama Allah, merasa berdua dengan Allah, Allah akan mengakuinya. Ana jali suman zakaroni, aku adalah sahabat duduknya orang yang orang itu selalu zikir kepada Allah, bil huduril qalbi, dengan hadir hati, bisyuhud, hatinya menyaksi kepadaku. Waduh, luar biasa ini. Kalau kita sudah diakui sebagai apa?
sahabat dekat siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sekarang dekat dengan jenderal, padahal cuma ketemu di satu acara, selfie, dipoto. Nih, sahabat saya. Seneng kan? Kalau apa? Dengan orang hebat, dengan pejabat. Kalau orang yang beriman merasa nikmat, kalau sudah merasa dengan Allah yang abadi, yang maha segala-galanya, maka disinilah pentingnya kita berwirid dengan tata cara yang benar yang diajarkan oleh para ulama kita. Masya Allah, ini salah satu bagaimana etika cara kita berwirid. Dan tentunya dampaknya tadi sebagai ibadur rahman itu adalah ciri-cirinya adalah orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ke Pak Kiai Zayadi sebagai Ditjen Bina KUA. Ini kalau kita lihat tadi bagaimana zikir itu bisa diterapkan setiap individu. Ini kan kita kan selalu kita melihat itu zikir itu untuk orang tua ya, yang siap-siap untuk menjemput sakaratul maut gitu ya. Tapi kalau saya pahami yang dijelaskan saya tadi, artinya dalam penerapan wirid untuk semua kalangan. Betul. Mungkin termasuk orang yang mau pernah menikah ini. Ini bagian bimbingan pernikahan. Ya gitu ya Pak ya. Gimana Pak dalam menanggapi atau memahami tentang wirid ini tentunya dalam bidang Bapak sendiri? Baik, terima kasih. Terima kasih Syekh. Iya, sama-sama. Jadi sebelum itu saya kira penting untuk kita semuanya melihat bagaimana Allah menugaskan kita sebagai manusia. Dalam Al-Quran, ketika perbincangan soal manusia, maka kemudian ada dua fungsi yang paling utama dari manusia. Yang pertama adalah Khalifatullah, dan yang kedua sebagai Abdullah. Dalam Mu'jam Fahros kita lihat, ternyata makna terpenting dari Khalifatullah itu adalah kreativitas. Jadi manusia siapapun, sesungguhnya mereka punya potensi kreatif yang sangat luar biasa. Tetapi pada saat yang bersamaan, kita juga ditugasi sebagai Abdullah. Abdullah itu ketundukan, kepatuhan, kepasrahan. Tunduk setunduk-tunduknya, patuh sepatuh-patuhnya, pasrah sepasrah-pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua fungsi itu harus bersinergi. Maka kalau kemudian kita mengkombinasikan dua fungsi itu, ternyata rahasianya kita dikehendaki oleh Allah pencipta kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang kreatif, yang kreativitasnya itu dilandasi dengan sikap ketundukan, kepatuhan, dan kepasrahan. Ini yang dulu kearifan lokal kita, para orang tua kita diminta belajar pada ilmu padi. Semakin berisi, semakin menunduk. Ini luar biasa. Jadi betapa kemudian soal wirid, itu tentu dari tidak hanya domainnya orang-orang senior begitu. Ini nama lain, istilah lain dari kata tua. Lebih halus ya. Lebih halus. Tetapi saya kira wirid adalah kebutuhan kita semuanya. Manusia di semua usia apapun. Itu satu. Yang kedua dalam kaitan dengan keluarga, Pak. Ini juga penting. Keluarga itu dalam Islam itu ditempatkan sebagai fondasi utama peradaban. Peradaban. Ya. Jadi fondasi utama peradaban itu adalah keluarga. Jadi karenanya lalu kemudian keluarga bisa kita pahami sebagai embrionya. Jadi embrionya peradaban. Jadi cetak biru peradaban bangsa masa depan, cetak biru peradaban dunia masa depan akan sangat ditentukan oleh kualitas keluarga-keluarga yang kita bangun bersama-sama. Maka karena keluarga itu adalah embrio peradaban, keniscayaannya adalah keluarga harus dibangun atas pondasi etika, atas pondasi agama, nilai-nilai spiritual. Ini landasan utama dan pertamanya. Baru kemudian di atasnya ada fondasi yang lainnya. Ada aspek ekonomi, ada aspek biologi, ada aspek sosiologi, dan seterusnya dan seterusnya.
Tetapi ala kulli halin agama, etika, adab itu menjadi landasan yang paling utama. Berbicara soal etika, berbicara soal adab, maka di sini pentingnya wirid. Itu juga harus didawamkan oleh keluarga-keluarga kita. Karena sekali lagi pembentuk cetak biru peradaban bangsa itu adalah keluarga. Jadi kalau prinsip keseimbangan Khalifah dengan Abdullah, keseimbangan bahwa keluarga harus dilandasi dengan agama yang kuat, maka wirid menjadi salah satu instrumen terbaik agar tercipta keluarga-keluarga yang kuat, keluarga unggul, yang saya kira menjadi harapan kita semuanya. Kalau dalam tahapan praktisnya bagaimana itu? Kalau di Dalam tahapan praktisnya saya kira pada saat kita membentuk keluarga, tujuan utama kita membentuk keluarga, tujuan utama kita menikah, itu dalam rangka membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu nggak mungkin tercipta kalau tidak dibarengi dengan kekuatan wirid. Sakinah itu ketenangan, ketenangan batin, tidak gemrungsung, ketenangan batin yang benar-benar tatmainnul qulub. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sakinah. Dari sakinah itu maka kemudian berikutnya adalah mawaddah, yang saling cinta, dan rahmah. Tentu sakinah, mawaddah, warahmah itu sesuatu yang saya kira sangat berkaitan. Tapi sekali lagi, pondasi utamanya adalah kesadaran bahwa Allah hadir membersamai kita, kesadaran bahwa kita adalah makhluk Allah yang harus mengabdi. Ini saya kira menjadi penting sebagai dasar pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tetap bersama kami dalam program Serambi Islami TVRI. Terima kasih, kita lanjutkan kajian kita di pagi hari ini. Mungkin kita coba tantangannya nih, Syekh. Nah, tantangannya ini penting nih. Anak muda mungkin tidak bisa meresapi tentang zikir. Mungkin ada tips-tips, kalau untuk ibu-ibu mungkin udah selesai, Bu ya? Belum juga? Belum juga nih, Syekh. Gimana sih tantangan tentang zikir ini, Syekh? Tentu dalam ibadah kita akan menghadapi tantangan ya. Setan yang kasat mata dan nafsu yang ada di dalam diri kita. Yang pertama adalah pahamkan pentingnya, urgensinya dan fungsinya. Baru kita akan sadar menjalaninya. Maka yang pertama, ada waktu-waktu untuk berwirid yang efektif. Langsung Al-Quran yang mengajarkan. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Wasbir, ini khitabnya kepada Nabi kita, bersabarlah engkau wahai Nabi, nafsaka dirimu, ma'alladzina menyertai orang-orang, yad'una rabbahum senantiasa menyeru Tuhan mereka. Ya, menyeru Tuhan mereka dengan zikir atau berwirid. Bil ghadati yang pertama di pagi hari. Maka muncul istilah wirid pagi. Bil ghadati wal asyi dan di waktu sore yang disebut dengan wirid petang. Nah, jadi kita harus bisa memanage waktu yang Allah berikan. Di mana kita harus dari 24 jam ada 2 waktu kita khususkan untuk berwirid berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di 2 waktu, bukrotan bil ghadati di waktu pagi. Nah, di waktu pagi ini adalah Nabi dan para sahabat dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah tidak langsung pulang dari masjid. Tetapi setelah sholat subuh dijalankan, mereka berzikir kepada Allah. Bahkan dalam kitab itu dijelaskan, sebab yang menjelaskan Sayyidina Ali. Itu zikir mereka tuh sampai tubuh mereka itu kasyajarah fi yaumil asib. Pohon yang ditempa angin.
bergetar tubuhnya karena bergetar hatinya, wajilat qulubuhum, merasakan agungnya Allah, kemudian gamisnya basah dengan cucuran air mata. Wah, nikmat luar biasa itu zikir. Nah, maka sampai terbit matahari. Nah, kalau misalnya nih pegawai kantoran setelah subuh harus berangkat, nggak apa-apa. Ganti wirid paginya setelah tahajud atau menjelang adzan subuh. Jadi fleksibel. Yang kedua, wa asila, sore-sore. Bisa dari maghrib sampai isya. Wah, itu luar biasa padilahnya. Sudah maghrib sholat, dia masih nunggu datangnya isya dengan berwirid, berzikir. Misalnya di masjid. Wah, itu luar biasa sampai Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi kita. Atau kalau memang belum datang, masih sibuk, sebelum tidur kita wirid. Nah, bagaimana caranya? Kalau di masjid, atau misalnya di rumah, di mana ada berjamaah atau sendirian. Silahkan. Nah, maka di sini kita lanjutkan. Syekh Abdul Wahab As-Sa'roni menjelaskan adab, etika, kode etik di dalam berwirid. Sebelum berwirid, yang pertama adalah al-ghuslu awil wudu. Karena ini zikirnya khusus, atau yang disebut dengan wirid, ibu harus wudu. Ya, suci dulu dari hadas kecil, dengan wudu, hadas besar dengan mandi besar. Kemudian, kullama aroda azikr. Setiap kita berwirid. Wa ta'tiru thiyabihi wa pamihi bil bakhur. Kemudian membuat wangi-wangian di bajunya, di tubuhnya, seperti itu. Ya, jadi jangan sampai badan kita bau. Karena ini zikirnya zikir khusus yang disebut dengan wirid. Jadi harus punya air wudu, kemudian pakai wangi-wangian. Jangan kalah dengan mau ke resepsi. Kita mau berdua-duaan dengan Allah sampai malaikat suka dengan orang yang wangi. Tempatnya wangi seperti itu. Kemudian as-sukunu was-sukut liyahsulalahu asidku fi zikr. Sebelum zikir mengucapkan la ilaha illallah, maka as-sukun, tenangkan. As-sukut, diam mulutnya, supaya menghasilkan asidku, kejujuran dalam hati dalam zikir. Apa? Hudurul qalbi ma'allah, jujur. Hatinya jujur, dia sedang berzikir, dia sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayyadha'a rohatahi ala pakhidahi, menyimpan kedua telapak tangannya, jangan asal-asalan. Simpan di kedua paha, dekat lutut, begini. Jangan begini wiridannya. Itu pose gaya dosanya. Pose gaya. Gini, seperti Nabi dipegang pahanya oleh Jibril, oleh kedua tangannya. Ya. Nah, kemudian tatibu majlis dzikir, pakai wangi-wangian majlis dzikir. Ya, karena tadi malaikat suka dengan yang wangi-wangian. Kemudian tagmidul ainain, pejamkan kedua matanya. Jangan lagi zikir, lihat ke sana, lihat ke sini. Mata melihat benda-benda ada di hati jadinya. Nah, sementara zikir kita ingin single fokus. Fokus kita satu, Allah. Maka dipejamkan matanya. Itu disebutkan di sini. Ida agmadong ainahi tusaddu alaihi turukul hawas al-zohir syai'an pasai'an. Kalau mata dipejamkan, maka panca indera yang zohir tertutup semua. Kemudian, maka wasaddah yakunu sababan lipati hawasil qalbi, supaya panca indera yang batin itu terbuka. Kenapa? Sebab zikir itu urusan kolbu. Zikir itu urusan batin, tapi fisik semua harus mensupport kolbu kita. Sehingga para ulama menghadirkan adabu zikir. Adab-adaban dalam berwirid, yang dalam berzikir yang secara khusus.
Nah, kemudian asidku fi dzikri bi ayyastawiya indahu asir wal alaniyah fi. Maka harus jujur dalam berzikir, menyamakan baik zikir di hati saja atau sedang dilisankan, sama-sama hatinya hadir bersama Allah. Nah, kalau zikir tanpa dilisankan namanya zikir sir. Kalau zikir dilisankan namanya zikir jahat. Nabi yang menyebutkannya kepada Sayyidina Ali. Nah, baik zikir di hati saja atau zikir dengan lisan, harus jujur hati kita. Jangan bibirnya subhanallah, hatinya jalan-jalan di mall. Hatinya, lisannya alhamdulillah, hatinya ingat cicilan motor. Itu namanya nggak jujur. Lain di hati, lain di mulut. Jadi harus jujur. Hatinya zikir, lisannya zikir. Buktikan etika dalam zikir as-sidq. Jujur lisan dan hatinya. Wah, itu akan berefektif. Akan sangat berfungsi dari buah wirid kita. Kemudian ayakhtaro min siyagi zikir labdota la ilaha illallah. Kalimah mana yang paling utama yang jadi prioritas dalam zikir? Kata Syekh Abdul Wahab As-Saroni, pilihlah segat redaksi zikir lapatnya la ilaha illallah. Nabi bersabda, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimah yang afdal aku baca. Bahkan seluruh para nabi kalimahnya la ilaha illallah. Karena dalam kalimah la ilaha illallah ada nafi. Mentiadakan semua ilah, sembahan yang kita cintai, yang kita taati. Ada berhala, kalau dulu sembahannya, sekarang enggak. Bukan berhala sembahannya, jabatan, harta, perusahaan. Itu semua ilah. Dibuang, enggak ada di hati. Isbat, illallah, kecuali siapa? Allah. Nah, kalau sampai di sini, kalimah la ilaha illallah laha fa innala atharon azima indal kaum. Kalimah la ilaha itu berbekas, berefek positif yang besar menurut para ulama sufi, pakar di bidang tasawuf. Ketika zikir itu saking syahdu la ilaha illallah diulang-ulang, kotoran hati kita dikeluarkan, penghalang hati diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu hatinya merasa yang hadir hanya Allah saja. Allah saja, semuanya lenyap. Itu namanya zikir sudah tingkat fana, ibu-ibu. Yang diucapkan nanti hanya Allah, Allah, Allah saja. Nah, ini adalah level zikir. Allah, Allah, Allah. Sampai pada ujungnya, ya kita merasa agungnya Allah. Dia akan terdiam. Hening dalam pi bihari, pi istighraqul qalbu pi bihari tauhid. Tenggelam kalbunya dalam samudra keesaan. Tauhid, hanya Allah saja yang dirasakan hadirnya. Bu, kalau kita sudah dikir di situ, duit itu kecil. Nah, sekarang duit gede apa enggak? Katanya mata duitan. Jabatan besar apa enggak? Nah, kalau dikir sudah sampai di situ, kecil semua. Pantas kalau Allah berfirman, dunia ini mata'un qalil, kenikmatan yang secul. Apapun yang ada dalam dunia ini, qalil, kenikmatan yang sedikit. Karena hati merasakan kenikmatan yang agung, merasa bersama, berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sistematis ya tentang bagaimana proses etikanya ya. Tapi kalau ke Pak Mazayadi, kalau kita pengen memulai keharmonisan dalam rumah tangga melalui wirid ini, dimulai dari mana itu? Iya, saya kira kalau kemudian kita melihat ya keluarga-keluarga kita, itu tentu berangkat dari keluarga kita sendiri. Hari ini ada fakta menarik. Ketika kemudian misalnya kasus perceraian yang sangat tinggi. Ya, peningkatnya. Ini menjadi PR buat kita semuanya. Bagaimana kemudian keluarga yang sudah kita bangun itu, kita ingatkan kembali bahwa salah satu perjanjian yang paling agung itu akad pernikahan. Misakon wali itu. Bukan sembarang akad.
Ini dicatat dan disaksikan oleh semesta. Jadi kalau kemudian masing-masing kita punya kesadaran bahwa akad itu adalah misakan ghalidho, maka kemudian kita harus bertanggung jawab untuk memelihara ini dengan baik. Kemudian tahapan berikutnya tentu mu'asyarah bil ma'ruf. Saling cinta, saling hormat, saling jaga. Ibu-ibu masih ingat tepuk sakinah? Ingat ini ya. Ingat ya? Saling cinta, saling hormat, saling jaga. Keserbasalingan. Keserbasalingan antara suami dan istri. Kemudian jangan lupa, atas itu semuanya kita harus saling ridho, saling menutupi. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Saling menutupi, bukan saling mengumbar. Nah, perceraian itu terjadi karena saling mengumbar, bukan saling menutupi. Padahal kita adalah pakaiannya, suami itu pakaiannya istri, istri itu pakaiannya suami. Baik, tahan dulu. Kita break dulu. Setelah pesan berikut ini tetap bersama kami dalam program Serambi Islami TVRI. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan diskusi bincang tadi tentang tema kita. Sekarang kita sudah masuk dalam segmen tanya jawab. Nanti dari Viti, dari ibu-ibu yang mempersiapkan pertanyaan. Sudah dipersiapkan Ibu? Sudah. Ini kok ngantuk ya, kepada diam semua ini. Pertanyaan pertama kita akan tampilkan di Viti, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki dari Bandung. Saya mau bertanya kepada Syekh Akbar, 3 pilar wirid seperti istighfar, tahlil, dan sholawat yang diajarkan dalam bimbingan tarekat Idrisiyah. Pertanyaannya adalah, sejauh mana rangkaian wirid ini bersifat universal dalam Islam, dan sejauh mana ia merupakan bentuk praktek yang spesifik dari suatu tarekat atau tradisi tasawuf tertentu. Terima kasih. Mohon dijawab sama Syekh Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 pilar sih, yaitu istighfar, tahlil, salawat. Rangkaiannya gimana sih? Ya, baik. Jadi ada beberapa bacaan dalam wirid. Ini para ulama kita sudah menyusun. Bahkan tarekat-tarekat mu'tabaroh. Tarekat itulah madrasahnya ilmu tasawuf. Praktikumnya ilmu tasawuf namanya tarekat. Nah, tarekat-tarekat itu semua membahas tentang wirid. Di antara poin-poin berwirid itu pertama istighfar. Kenapa istighfar? Karena untuk membersihkan hati terlebih dahulu. Sebab zikir itu hati yang sesungguhnya. Lisan itu hanya wasilah untuk membantu. Maka hati harus dalam kondisi yang bersih. Maka pembersih hati sabda Nabi adalah istighfar. Baca istighfar. Istighfar itu bermacam-macam bentuknya. Nah, inti dari istighfar itu permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin yang pertama dalam wirid. Maka setelah sholat Nabi ngasih contoh. Baca istighfar 3 kali. Jadi istighfar itu untuk membersihkan. Kemudian yang kedua adalah baca kalimat tahlil tadi. La ilaha illallah. Di tarekat Idrisiyah itu Syekh Ahmad ibn Idris hidup di abad ke-18 Hijriah. Satu waktu atas izin Allah berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mengajarkan talqin zikir namanya tahlilul mahsus. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Artinya fi kulli lamhatin, setiap kedipan mata. Suka ngitung gak setiap hari berapa kali? Wah.
Menunjukkan jumlah yang banyak. Wa napasin, setiap napas. Berapa kali? Pernah ngitung sehari? Adada ma wasi'ahu ilmullah. Sejumlah luasnya ilmu Allah. Allah tunjukkan ilmunya. Makhluk-makhluknya. Dari aras yang paling tinggi sampai bumi ini. Artinya zikir kita ingin sejumlah itu. Nah, lalu yang keempat adalah bersolawat. Banyak bentuk solawat. Ada solawat yang langsung redaksinya dari Nabi. Ulama menyebutnya solawat Ibrahimiyah. Ada solawat Ummiyah. Ada solawat Fatihiyah. Ada solawat Azimiyah. Ya, kita bisa melihat redaksi yang banyak. Bahkan sahabat ada yang membuat solawat. Imam Syafi'i punya solawat tersendiri. Sebab inti solawat itu ada kalimat sholla dan salam kepada Nabi kita. Redaksinya silahkan. Nabi ngasih contoh. Ketika sahabat bertanya, kaifa nusolli alaika ya Rasulullah? Bagaimana kami bersolawat kepadamu? Nabi menjawab, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Para ulama menyebutnya sholawat Ibrahimiyah. Tapi kata para ulama, bukan harus berpatokan dengan redaksi itu saja. Silahkan dikembangkan. Ada yang disandingkan dengan doa dan harapan. Sholawat azimiyah. Ingin dijumpakan dengan Nabi wajma baini wa bainahu. Baca sholawat, ada kalimat sholla wa salama ala Nabi. Lalu dimasukkan redaksi berdoa dan harapan kepada Allah dengan sholawat itu. Ya, jadi jangan ada sholawat ini bid'ah. Ada sholawat itu syirik. Ini yang nggak paham. Gitu ya. Para ulama kita menyusun. Ya, para ulama kita sudah menyusun. Seperti itu. Sa'adatud Darain. Itu Syekh Yusuf An-Nabhani mengarang. Isinya ratusan redaksi sholawat. Nah, lalu yang selanjutnya dalam wirid itu adalah istighosah sebetulnya. Istighosah itu apa? Minta bantuan kita kepada Allah. Minta bantuan kita kepada Allah. Ya. Misalnya, ya hayyu ya qayyum birahmatika astagis. Itu yang diajarkan oleh Nabi istighosah. Ya hayyu, wahai dat Allah yang maha hidup. Ya qayyum, wahai Allah yang maha beri sendiri. Independen, gak butuh dengan siapapun juga. Birahmatika, dengan rahmatmu. Astagis, aku memohon pertolongan. Nah, jadi ini pilar-pilar di dalam berwirid. Oke, Bapak Ibu sekalian nih, jamaah, siap diamalkan itu semua? Ayo kita amalkan dengan goyatul i'tina, puncak perhatian. Wirid kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan pertama dari Ibu, silakan, dari sebelah kiri saya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Mun Fauzia. Izin bertanya, Syekh. Ya, silakan. Bagaimana mekanisme konkret wirid seperti istighfar, tahlil, sholawat dapat mengatasi perasaan hampa dan gelisah manusia modern, terutama jika dikaitkan dengan faktor-faktor psikologis dan sosio-ekonomis yang kompleks. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau mekanisme sudah dijelaskan oleh Syekh, nggak perlu diulang lagi kan? Tapi kalau tantangannya mungkin Pak Mazayadi bisa dijawab? Mohon izin, Syekh. Ya, silakan. Sebagai tantangannya nih, silakan. Ada laporan yang menarik, Pak. Ini laporan dari WHO. WHO itu adalah Organisasi Kesehatan Dunia. 6 tahun yang lalu kita mengalami pandemi COVID-19. Hari ini catatan WHO mencatat bahwa saat ini sedang terjadi epidemi kesepian global. Kesepian global. Ini penyakit. Kelihatan kenapa mereka sepi. Karena mereka nggak kenal wirid. Iya. Nggak beragama mungkin bisa jadi. Tidak beragama. Mereka nggak kenal zikir. Maka kita melihat misalnya dalam laporan itu, depresi hari ini
ini menjadi penyakit nomor 1 di dunia. Anxiety gitu ya. Anxiety. Betul. Ini kan penyakit psikologis. Iya, iya, iya. Tidak ada nutrisi. Nggak ada nutrisi itu. Tidak ada nutrisi melalui wirid tadi itu. Hanya makanan lahiriah. Tetapi tidak ada asupan wirid batiniah tadi itu. Di Inggris ada 9 juta orang yang dalam survei itu menyatakan kesepian, sepi, alone. Nggak punya arah hidupnya ya. Nggak punya arah, disorientasi. 9 juta. Kemudian 200.000 orang lansia. Lansia itu ya berarti ya seusia kita ini. Lansia awal. Itu tidak pernah bercakap-cakap, asosial. Menyendiri. Merasa tidak punya kawan. Dan ujung-ujungnya maka kemudian potensi untuk mengakhiri hidupnya dengan cara-cara yang tidak sepatutnya sangat mungkin terjadi. Itu di Inggris. 200.000 lansia hidupnya itu tidak pernah bercakap-cakap, asosial. Tidak memiliki komunitas. Tidak pernah gaul dengan yang lain-lainnya. Kemudian yang menarik lagi misalnya di Berlin. Di Berlin itu 59% itu mengalami kesepian dan 50% penduduk hidupnya itu sendirian di Jerman. Jadi kita bersyukur alhamdulillah kita yang hidup di Indonesia dengan bimbingan para ulama, para mursyid, kemudian kita mendapatkan kesempatan untuk tidak hanya semata-mata kita bisa sholat berjamaah, kita bisa menunaikan syariat agama dengan baik, tetapi juga ada bimbingan rohani melalui mursyid kita dan segala macam. Ini nutrisi yang terbaik yang kemudian menjadikan kita insya Allah menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa punya harapan, senantiasa optimis. Ini sisi lain kenapa kemudian dalam konteks negara modern, peradaban yang lebih maju, saya kira wirid semakin mendapatkan momentum yang sangat luar biasa. Wirid semakin menjadi satu yang urgent, penting bagi kita yang hidup di situasi seperti ini. Kalau di Indonesia ini anak mudanya kesepian nggak nikah-nikah ini. Nanti kita bahas itu nanti ya. Siap. Mungkin pertanyaan selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Syekh. Ya, silakan Bu. Saya Ana dari Majelis Taklim Nurul Huda Serpong. Disebutkan bahwa banyak penyakit raga yang sebenarnya berakar dari kekacauan jiwa. Yang ingin saya tanyakan, apakah pernyataan ini dapat diuji secara ilmiah atau merupakan klaim spiritual murni? Dan apakah batasan dalam menghubungkan gangguan fisik secara langsung dengan kondisi rohani? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Syekh. Ya ini fakta atau mitos? Fakta. Ya gini ya. Manusia kan ada 2 elemen. Jasmani dari tanah. Dan bersifat temporer akan kembali menjadi tanah. Yang kedua ada elemen ruhani. Yang ditiupkan oleh Allah dan bersifat permanen. Nah, kalau rohani kita nggak diurus dengan nilai-nilai ilmu tasawuf, tidak berwirid, maka tentu rohani kita akan mengalami gangguan. Dia tidak sehat. Bayangkan kita bercita-cita pingin abadi. Tapi lihat, usia masuki 50 tahun, 60 tahun, ini udah nggak boleh. Itu nggak boleh dimakan. Kita pingin macam-macam kita makan. Nah, kalau rohani kita ini nggak diajarkan dengan ilmu tasawuf, maka itu jadi putus harapan. Kita akan mati, takut dengan mati. Tapi lewat agama kita diajarkan manusia akan pindah alam. Sehingga kebutuhan akan yang abadi itu dia dapat wadahnya. Oh ternyata abadi. Itulah agama. Nah maka oleh sebab itu ini di Pondok Pesantren Idrisiyah itu ada ma'had namanya Ma'had Ali. Jadi udah pesantrennya kelas tinggi. Sejajar dengan S1 kalau di perguruan tinggi. Itu jurusannya takhususnya tasawuf.
Nah, tasawufnya itu kita kombinasikan dengan ilmu psikologi supaya jadi anak-anak kita jadi terapis. Ya, ternyata betul tadi apa yang ditemukan oleh Pak Ahmad Jayadi di barat sana yang tidak beragama, yang ateis, itu ternyata nggak sehat mentalnya. Dan benar penelitian Jepang, penelitian ilmiah itu 80% penyakit tadi raga, penyakit fisik, jantung, ginjal, liver, itu 80% dari persoalan batinnya, bukan makanan. Nah, maka oleh sebab itu, ajaran tasawuf ini saintifis, diuji ternyata dengan pendekatan ilmu psikologi, ilmu tasawuf itu luar biasa. Bukan hanya supaya tenang dan bahagia, tapi hati kita suci, ikhlas. Pengabdiannya tuh ikhlas. Gak ada embel-embel, gak ada pengin insentif sosial. Ibu rajin ngaji, ingin dapat insentif sosial. Kata tetangga, rajin amat, nggak dicari itu. Itu ikhlas. Jadi jauh sekali ilmu tasawuf itu jauh dibandingkan dengan ilmu psikologi. Artinya ilmu yang benar-benar mengurus rohani batin kita secara holistik. Baik, nanti kita lanjutkan setelah pesan berikut ini, tetap bersama kami. Terima kasih, kita lanjutkan dalam kajian kita dalam diskusi tentang wirid sebagai nutrisi rohani. Pertanyaan selanjutnya Ibu, silakan. Kepada bengong ini kenapa? Nah, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Syekh. Ya, silakan Bu. Konsep mursyid sebagai dokter rohani yang memberikan dosis wirid menimbulkan pertanyaan tentang otoritas dan standarisasi. Pertanyaan bagaimana memastikan seorang mursyid benar-benar memiliki kompetensi dan tidak menyalahgunakan posisi spiritualnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ini dosisnya beda-beda nggak saya wirnya sih? Jangan-jangan beda ini, gimana sih? Ya, ini kita jawab aja dengan kitab namanya Al-Ibriz min Kalami Sayyidi Abdul Aziz Ad-Dabbag. Al-Ibriz itu artinya emas murni ya. Al-Ibriz keluar dari kalamnya Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbag. Kitab ini jadi rujukan ilmu tentang ruhani. Ya. Banyak para ulama kita yang merujuk kepada kitab ini. Beliau menyebutkan tentang bahwa mursyid itu bukan sembarangan. Ya, mungkin semua ya, dokter juga ada legal standingnya, ada standarisasinya, ada profesi, ya, standar profesi, lawyer juga sama, guru juga sama, apalagi mursyid. Nah, mari kita lihat sekilas saja. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbag menjelaskan tentang kompetensi seorang mursyid. Wali syaihi ayatun, idza lam takun lahu fama huwa illa fi layalil hawa yasri. Bagi seorang mursyid sebagai dokter hati atau ruhani dalam perspektif Islam, ayatun, ada beberapa ayat atau syarat ya. Idza lam takun lahu fama huwa illa fi layalil hawa yasri. Seandainya orang yang ngaku mursyid tapi tanda yang ini nggak ada, itu ibarat di malam hari yang dikuasai oleh emosi nafsu. Ya hanya nafsu saja yang menguasainya. Qala Syekh, berkata Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbag, wali syaihi tarbiyah, bagi seorang mursyid yang membimbing hati, alamatun, ada beberapa alamat zohiroh yang zohir, wahiyya ayyakuna salimah sodr alannas, dia hatinya itu selamat, ya, nggak ada kebencian, nggak ada hasad, iri, dengki dengan harta, dengan jabatan, selamat hatinya. Laisa lahu fi hadhil ummah adu, dia tidak memiliki, artinya
dia tidak memusuhi siapapun juga seperti Nabi. Walaupun beliau dimusuhi, tapi dia secara pribadi tidak menyikapinya kepada musuh. Di dalam hatinya nggak ada musuh siapapun juga. Itu adalah mursyid. Wa ayyakuna kariman idza talabtahu a'taq. Mursyid itu benar-benar dermawan. Kalau engkau memintanya pasti akan diberi. Wa yuhibba man asa'a ilaih. Dia berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Jangan dibalik. Katanya apa tuh? Yang dibalas tuba apa tuh? Air susu. Oh, air susu dibalas Dengan air tuba. Lupa itu. Bayangkan, ngasih susu dibalas air tuba. Nah ini dibalik. Orang berbuat jahat kepada mursyid, mursyid akan membalasnya dengan kebaikan. Ini yang super di atas super namanya. Kalau orang berbuat kebaikan kepada orang yang berbuat kebaikan, ya biasa dah. Tapi kalau orang berbuat kebaikan kepada orang yang berbuat jahat kepadanya, ini super. Nah mursyid itu seperti itu. Kemudian wa ayaghfula an khotoyal muridin, dia melupakan kesalahan muridnya. Artinya pemaaf, enggak dendam, dongkol, enggak. Mursyid itu melupakannya, artinya memaafkannya. Kemudian ada yang disebut dengan tanda yang zohir, di mana menguasai ilmu fikih, ilmu tauhid, dan menguasai ilmu batin, yaitu tentang ma'rifat, pengenalan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah syarat mursyid, alamat mursyid. Jadi ada yang zohir, ada yang batin. Nah, mudah-mudahan nih ibu-ibu yang belum punya mursyid segera mendapatkan mursyid sebagai Pembimbing. sebagai dokter jiwa kita, ya. Baik. Jadi kalau ini standar tidak terpenuhi kualifikasi tadi saya, jadi dia malpraktek jadi. Malpraktek. Baik, pertanyaan selanjutnya silakan Ibu. Ya, dari kanan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Budiarti dari Majelis Taklim Nurul Huda Serpong. Izin bertanya Syekh. Ya. Wirid dianalogikan sebagai nutrisi dan bensin. Yang akan saya tanyakan, sejauh mana analogi material seperti ini tepat untuk menggambarkan realitas imateri seperti ruh dan ketenangan batin. Yang kedua, apakah tidak beresiko mereduksi pengalaman spiritual seperti ini menjadi transaksi sebab akibat yang mekanistis? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan. Satu pertanyaan mungkin dari Pak Zayadi, silakan. Terkait tentang apa tadi? Menyamakan tadi ya, tentang zikir dan wirid dengan sesuatu yang imaterial tadi. Silakan. Iya, saya kira kalau kemudian kita baca ya fenomena hari ini, terutama ini ibu-ibu, tanpa ada panduan yang jelas, tanpa ada guru yang memberikan pendampingan, bimbingan kita semuanya, tanpa ada wirid yang kita amalkan dalam sehari-hari, ini nampaknya kita akan semakin berat ya, terutama tugas-tugas keibuan dalam rangka membangun keluarga. Hari ini nyata-nyata kita sedang dihadapkan dengan kehidupan generasi Z, Gen Z. Ada generasi Alpha, Beta, yang itu semuanya hidup dalam dunia digital. Kalau orang Jawa, mohon maaf saya, itu ada istilah kebo nyusu gudel. Apa itu? Jadi salah satu tanda-tanda hari akhir, kata filosofi Jawa itu, itu terjadi pada saat orang tua belajar banyak pada kehidupan anak-anak. Gudel itu kan anaknya kerbau. Ini kerbau nyusu gudel. Dan kita dipaksa untuk memahami itu semuanya. Maka tanpa panduan agama, etika, adab, dan segala macam,
tantangannya akan semakin luar biasa. Kemudian pengaruh media sosial, medsos gawe itu, di mana kemudian informasi yang datang itu praktis tidak bisa kita filter. Maka ajakan untuk kemudian saring sebelum sharing, ini menjadi sebuah keniscayaan. Saring dulu, tabayun dulu, baru kemudian kita share. Jadi telunjuk kita, jari-jari kita ini, kalau kemudian tidak dibarengi dengan kesadaran spiritual yang tinggi, adab, etika, sopan santun, ini akan berpotensi ke arah yang saya kira tidak baik. Belum lagi krisis identitas, kebarat-baratan. Ini perlu penguatan jati diri kita sebagai orang Islam. Dan ini semuanya tugas dari para ibu semuanya. Maka ala kulli halin sekali lagi, tantangan kita untuk terus istiqomah menjaga iman kita, menjaga akhlak kita, untuk bisa eksis dalam menata kehidupan kita di dunia yang semakin global ini, saya kira sebuah keniscayaan. Dan salah satu instrumennya adalah dengan wirid, dengan zikir ini. Maka wirid, zikir itu kebutuhan masyarakat modern. Masyarakat modern. Baik, Syekh, tadi sedikit pertanyaan tadi itu bagaimana tidak berbahayakah pengalaman spiritual ini disampaikan itu? Iya. Jadi para ulama kita, contoh dalam kitab Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan kalau kita menyampaikan sesuatu yang rohani itu harus kepada ahlinya. Supaya tidak distorsi, supaya tidak salah paham. Jadi memang semua ada wilayahnya. Ya contohlah kalau sekarang materi kuliah dikasih ke anak TK, kira-kira gimana tuh Bu? Mabok ya. Nah begitu juga ada wilayah-wilayah spiritual, wilayah rohani itu nggak boleh disampaikan sembarangan ya ke publik yang beragam seperti itu. Dan gilirannya itu akan nantinya merendahkannya atau mungkin dianggap khurafat ya, dongeng seperti itu. Maka likuli makolin makomun lah. Yang bijak itu setiap ucapan, statement, pembicaraan ada makomnya. Ada makomnya ya saya. Baik, ini kita membahas tentang ini sudah sampai 1 jam lebih nih. Mungkin kita sudah dapat pahami bagaimana pentingnya kesadaran kita untuk bisa memahami tentang wirid. Bagaimana dalam keadaan tantangan saat ini di modern ini banyak sekali kasus-kasus yang terjadi. Mungkin kalau anak muda gimana ini Pak? Kalau anak-anak muda kita yang di Indonesia ini yang kesepian tidak mau menikah ini ada fakta seperti itu? Ada Pak, ini menarik juga. Dalam beberapa perkembangan terakhir, 10 tahun terakhir. Pilihan kemudian anak-anak muda untuk tidak menikah atau menunda pernikahan. Ini di satu sisi saya kira juga menjadi perhatian untuk kita semuanya. Angka-angka di mana kemudian mereka hidup bersama, ini menjadi tantangan. Menjadi tantangan juga ya. Pada saat kita sedang menegakkan pentingnya institusi pernikahan. Ya, baik. Nanti kita selesaikan karena sudah selesai, kita sudah mulai masuk segmen kesimpulan. Setelah berikut ini tetap bersama kami dalam program Serambi Islami TVRI. Alhamdulillah, terima kasih masih bersama kami dalam program Serambi Islami. Alhamdulillah kita sudah masuk dalam segmen terakhir, kesimpulan, doa, dan muhasabah bersama. Pak Zayadi, mungkin kasih closing statement terkait tema kita itu wirid sebagai nutrisi rohani. Silakan. Terima kasih. Sebagai ikhtitam dari saya kira kembali kami mengingatkan betapa pentingnya wirid, zikir, terutama buat kita semuanya, di mana kemudian masing-masing kita punya komitmen untuk menjadikan keluarga kita sebagai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh, solehah. Amin. Dan tentu mengiringi perkembangan dan pertumbuhan mereka, wajib buat kita sebenarnya sebagai orang tua untuk mengiringi pertumbuhan mereka dengan wirid-wirid terbaik yang saya kira sangat diperlukan oleh anak-anak kita, dzurriyyah kita, dan semua orang
yang saya kira memiliki kontribusi baik untuk kita semuanya. Baik, terima kasih. Silakan saya. Baik, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, bahwa wirid ini suatu yang sangat penting ya. Di mana rohani kita membutuhkan. Imam Abu Thalib Al-Maki yang hidup di abad keempat Hijriah menulis satu kitab namanya Qutul Qulub, makanan pokok dari hati atau rohani kita. Di mana kita hari ini ya, dunia modern membutuhkan baik pejabat, masyarakat biasa, profesional memiliki karakter. Dalam ilmu tasawuf disebut min ashabil maqamat, orang-orang yang memiliki makom-makom, artinya sifat-sifat mahmudah itu ada dalam kolbunya. Sabarnya, juhud dari dunianya, tawakalnya, ikhlasnya, ridhonya, itu semua harus terbentuk di dalam kolbu kita, membentuk karakter Islami. Itu yang membedakan kita dengan manusia yang lainnya. Manusia yang kuntum khair umat yang unggul karena punya karakter. Nah, salah satu metode dan media untuk menghasilkan karakter yang positif tadi adalah wirid. Sebab dari wirid akan mendatangkan warid. Warid itu sesuatu yang datang dari Allah, penguatan-penguatan terhadap sifat-sifat yang mahmudah tadi. Sabar, jangan kurang stok sabarnya, Bu. Tawakalnya, ridhonya, syukurnya, juhudnya dengan dunia, ikhlasnya. Di mana saja hati kita ikhlas. Itulah yang disebut dengan makom dalam ilmu tasawuf. Masya Allah, pemirsa, di pagi hari ini diskusi kita ini membuat sebuah kesadaran penting bahwa ada dua unsur yang penting dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah memenuhi nutrisi fisik kita dengan vitamin, makanan yang sehat, halal thayyibah. Dan yang paling terpenting adalah nutrisi tentang rohani kita. Bagaimana kita memberikan asupan-asupan wirid yang sebagaimana yang telah kita pelajari di pagi hari ini. Semoga sampai di rumah kita sehat. Amin. Amin. Ya, dan hatinya juga tetap sehat. Amin. Terima kasih Syekh atas ilmunya. Sama-sama. Pak Dr. Haji Ahmad Zayadi MPD, terima kasih di pagi hari bersama kami. Ustaz Deden, Ustaz Mula, ibu-ibu yang cantik dari Nurul Huda Serpong, dari Hajah Mumun. Mau datang lagi besok? Insya Allah. Terima kasih juga pemirsa yang di rumah yang telah menyaksikan Serambi Islami. Jangan lupa tonton terus Serambi Islami yang setiap hari Kamisnya kita akan belajar tentang ilmu tasawuf. Saya Dayu Kraminas, mohon maaf bila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, pemirsa TVRI dimanapun berada, mari pejamkan kedua matanya di season yang terakhir sebelum mengangkat tangan kita berdoa kepada Allah. Khusyukkan hati kita, tundukkan kepalanya, khudu wa tazallul, merasa rendah, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, mari kita periksa kolbu kita, periksa ruhani kita, sebab itu elemen yang bersifat permanen, tidak akan pernah mati. Maka oleh sebab itu, pastikan hati kita bersih, bening dari noda-noda dosa di masa lalu, bening hati kita dari amrod al-qalbiyah, penyakit-penyakit hati, seperti bangga diri, sombong, iri dengki, cinta dunia, cinta jabatan, cinta penghormatan manusia. Bersihkan hati kita. Kita sebagai hamba, hamba tidak memiliki apa-apa. Semuanya adalah milik Allah. Maka oleh sebab itu, hamba yang benar adalah di mana kolbu kita tidak merasa memiliki, tidak ada kepemilikan. Semuanya adalah anugerah dari Allah, titipan dari Allah, amanah kepercayaan dari Allah. Dan besok atau lusa semuanya kullun mas'ulah. Semua nikmat itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Nikmat mata melihat, ingat besok lusa akan dipinta pertanggungjawaban. Apa yang kita lihat? Kita dikasih mulut bisa berbicara, kita nikmat. Besok setelah kematian mulut kita akan diperiksa, akan dihisab oleh Allah. Maka sebelum memasuki hisaban, mari kita hisab diri kita masing-masing. Mari kita introspeksi diri, ngaji diri, ngaca diri. Maka disitulah kita akan mendapatkan kekuatan batin kita. Mari angkat kedua tangan kita munajat, berharap curahkan semua hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala
yang maha mendengar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, kami hamba yang bergelimang dosa dan kemaksiatan. Ampunkan dosa kami dari mulai balik sampai pagi hari ini. Ya Rabb, ampunkan kezoliman mata kami, kezoliman dari mulut kami, tangan dan kaki kami. Ya Rabb, ampunkan pula dosa kedua orang tua kami yang telah mengasuh, mendidik, membesarkan, menafkahi dengan susah payah. Dan ada di antara mereka yang tidak bisa berkumpul lagi dengan kami, ampunkan dosanya. Jadikan alam kuburnya raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga yang membahagiakan mereka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa qalban khashi'ah wa yaqinan shadiqa wa amalan mutaqabbala. Ya Rabb, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menyinari hati kami dari kegelapan dunia, dari kegelapan hawa nafsu. Ya Rabb, berikan kepada kami keyakinan yang sempurna dalam kolbu kami. Ya Rabb, terimalah semua amal-amal kami, jangan Engkau tolak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan keluarga kami keluarga mawadah sakinah warahmah. Jadikan keluarga kami ahli takwa, ahli yang pandai bersyukur. Jadikan generasi kami generasi yang berilmu dan bertakwa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Serambi Islami. Sementara hari ini kemajuan yang membuat Allah dan Allah semakin berlimpah ruah, maka efek yang akan dirasakan adalah jiwa manusia tekanan yang besar. Maka oleh sebab itu dengan belajar dengan tasawuf salah satunya adalah menegakkan maqam sobat. Nah, dalam menghadapi situasi hari ini orang yang sabar, orang yang lapang dada, orang yang ridho itu akan tenang jiwanya, tenang batinnya. Sehingga dalam orang sendiri adalah Allah dan Allah. Betapa tenangnya orang-orang yang menjalankan hidup tasawuf. Tidak ada yang merasa takut. Al-Quran menyebutkan indah sekali. Karena yang namanya ketenangan itu mahal sekarang ini. Ada orang yang harus ke psikiater, ada orang yang harus berobat ya setiap hari. Al-Quran menyebutkan gambaran saking indahnya